Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yakni Sistem Informasi Akuntansi. Dari kelompok 6, saya Danis Aisy Rizky dengan NPM Mahir 202, Nadia Nurholila 386, Muhammad Fikri Raka 250, Raihan Rafif R dengan NPM Mahir 274, Ardana Reswara Putra Avandi 393. Sistem informasi akuntansi terdapat 3 kata, yakni sistem, informasi, dan akuntansi. Sistem berarti seperangkat metode, prosedur, dan rutinitas terperinci yang menjalankan aktivitas spesifik, menjalankan tugas, mencapai tujuan atau sasaran, atau memecahkan satu atau lebih masalah. Informasi adalah suatu data yang telah diorganisir dan diproses untuk memberikan makna dan konteks. Ketiga adalah akuntansi. Akuntansi bermakna pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan atau organisasi secara sistematis dan komprehensif. Ini juga mencakup meringkas, menganalisis, dan melaporkan transaksi-transaksi tersebut kepada manajemen, pemilik atau investor, lembaga pengawas, dan entitas pengumpul pajak. Jadi selanjutnya di sini ada kebutuhan informasi dan proses bisnis. Yang pertama yaitu kebutuhan informasi ialah data yang telah diolah menjadi informasi yang berguna untuk mendukung dalam pengambilan sebuah keputusan, perencanaan, dan operasional dalam suatu organisasi. Lalu berikutnya ada proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas atau langkah yang dilakukan oleh organisasi untuk menghasilkan produk atau layanan bagi pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu 5 proses bisnis atau siklus transaksi. Nah, yang pertama yaitu siklus pendapatan. Yaitu aktivitas yang terkait dengan penjualan barang atau jasa dan penerimaan kas dari pelanggan. Ini mencakup pesanan pelanggan, penerimaan barang, penagihan, dan penerimaan kas. Nah, yang kedua yaitu siklus pengeluaran, yaitu proses pembelian bahan baku, barang dagangan, atau jasa, serta pengeluaran kas untuk membayar pembelian tersebut. Ini melibatkan permintaan pembelian, penerimaan barang, dan pembayaran utang. Nah, yang ketiga yaitu siklus produksi, yaitu proses pengubahan bahan mentah dan tenaga kerja menjadi produk jadi. Ini mencakup perencanaan produksi, desain produk, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Nah, yang keempat yaitu siklus sumber daya manusia atau penggajian, yaitu proses pengolahan karyawan mulai dari perekrutan, pelatihan, penilaian kerja, hingga pembayaran gaji dan tunjangan. Nah, yang kelima yaitu siklus pembiayaan, yaitu berfokus pada perolehan modal, yaitu berupa investasi atau pinjaman dan pembayaran kembali kepada pemegang saham atau kreditur. Selanjutnya yaitu bagaimana sih Accounting Information System dapat memberikan nilai tambah bagi sebuah organisasi. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau layanan. Contoh, AIS dapat memantau mesin sehingga operator segera diberitahu ketika kinerja berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Informasi yang tepat waktu memungkinkan pendekatan manufaktur just in time karena membutuhkan informasi yang konstan, akurat, terkini tentang persediaan bahan baku dan lokasinya. Nah, yang ketiga yaitu berbagi pengetahuan atau informasi. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas rantai pasokan, yaitu mengelola hubungan dengan supplier dan untuk mengontrol stok. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan struktur pengendalian internal. Dengan adanya struktur pengendalian internal yang tepat dapat membantu melindungi sistem dari penipuan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bencana. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan pengembalian keputusan yang akan dibahas lebih detailnya di slide selanjutnya. Selanjutnya, artificial intelligence untuk analisis data dan meningkatkan pengambilan keputusan dalam sistem informasi akuntansi. Nah, kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal dengan AI ini merupakan komputer yang diproses sedemikian rupa agar otaknya menyerupai dengan kecerdasan manusia melalui pembelajaran, penalaran, dan peningkatan diri
belajar dari banyaknya informasi dan pengalaman masa lalu untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah, apakah AI ini dapat berfungsi dalam pengambilan keputusan di sistem informasi akuntansi? Jawabannya adalah iya. Ini sangat berguna sekali. Yang bisa dilihat pada materi PowerPoint, AI ini bisa memberikan laporan prediktif atau bisa memprediksi masa depan. Nah, AI ini dalam Accounting Information System mampu mengolah data historis perusahaan untuk memprediksi kondisi di masa depan. Contohnya seperti menganalisis tren penjualan, biaya dan laba, lalu mengidentifikasi permintaan dan memperkirakan arus kas. Adanya laporan yang dapat memprediksi masa depan ini membuat manajemen tidak hanya melihat apa yang sudah terjadi, tetapi juga akan mempersiapkan diri atau mengantisipasi yang kemungkinan terjadi ke depannya. Lalu, AI ini juga bisa menghitung resiko bisnis. AI ini dapat membantu mengukur dan menganalisis resiko berdasarkan data yang sudah ada dalam suatu perusahaan. Karena AI ini memproses datanya itu tidak sedikit ya. Jadi data yang diproses AI itu bisa sekaligus, bisa banyak. Nah, perhitungan resiko akan menjadi lebih akurat dan objektif dibandingkan hanya dengan berdasarkan intuisi atau perhitungan dari manusia biasa. Lalu, yang ketiga, AI ini juga bisa memberikan rekomendasi keputusan. Pengambilan keputusan dalam SEI ini tadi, di mana AI ini tidak hanya menyajikan data, tapi juga membantu untuk menyarankan tindakan terbaik untuk yang dilakukan perusahaan tersebut dalam kedepannya. AI ini juga bisa menghitung dampak dari masing-masing keputusan, bahkan dapat memberikan saran berdasarkan pola dan hasil analisis. Adanya AI ini dapat membuat manajemen memilih solusi apa yang akan diambil untuk perusahaan tersebut agar bisa menjadi efektif dan berkembang. Selanjutnya ada Accounting Information System dan blockchain. Apa sih itu blockchain? Blockchain ini adalah sebuah teknologi yang mencatat secara digital dan menyimpan data transaksi dalam bentuk blok yang saling terhubung dan diamankan dengan sistem yang namanya kriptografi. Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik utamanya dari blockchain. Yang pertama adalah terdesentralisasi, di mana sebuah data ini tidak disimpan di satu server pusat, tapi tersebar di banyak komputer atau node. Lalu yang kedua ada transparan, di mana semua pihak yang memiliki akses dapat melihat riwayat transaksi dari transaksi sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga adalah sulit dimanipulasi. Setiap blok di dalam blockchain ini memiliki hash unik yang saling terhubung. Jika satu data diubah, maka seluruh rantai ini akan berubah dan semuanya akan langsung terdeteksi oleh blockchain tersebut. Ya, yang terakhir ini adalah menggunakan kriptografi. Data ini dari transaksi diamankan dengan sistem enkripsi sehingga dapat lebih aman. Jadi intinya blockchain ini menciptakan sistem pencatatan transaksi yang aman, terbuka, dan dapat dipercaya tanpa perlu perantara lainnya. Lalu, apa sih keuntungannya Accounting Information System ini dengan adanya blockchain ini tadi? Nah, seperti yang itu tadi saya katakan, sistem pencatatan menjadi lebih kuat dan terpercaya. Terdapat
contoh penggunaan blockchain dalam accounting information system. Yang pertama ada pencatatan transaksi keuangan, di mana transaksi ini langsung tercatat secara permanen. Lalu ada smart contract. Nah, kontrak otomatis yang dapat berjalan jika syarat terpenuhi. Ketika contohnya pembayaran otomatis setelah barang diterima. Lalu yang ketiga ada supply chain tracking. Nah, di sini blockchain ini berfungsi untuk melacak pergerakan barang dari produsen hingga ke konsumen. Komputasi awan, virtualisasi, dan Internet of Things. Yang pertama adalah cloud computing yang memiliki keunggulan penyimpanan data online, akses sistem dari mana saja, biaya infrastruktur lebih rendah, update sistem otomatis. Manfaatnya adalah fleksibel, scalable, dan hemat biaya. Yang kedua adalah virtualisasi. Manfaatnya adalah satu server menjalankan banyak sistem, efisiensi penggunaan hardware, penghematan biaya operasional. Manfaat bagi ICE mempermudah integrasi sistem, mendukung cloud based accounting. Yang ketiga, IoT memungkinkan perangkat penghubung ke internet. Manfaatnya sensor stok gudang otomatis, monitoring aset perusahaan, tracking produksi real time. Manfaat bagi ICE, data langsung masuk ke sistem, pengendalian lebih efektif. Oke, selanjutnya ada accounting information system dan strategi korporat. Accounting information system ini harus selaras dengan strategi yang ada di sebuah perusahaan, di mana accounting information system ini tidak akan berdiri sendiri dan harus mendukung strategi yang dipilih oleh perusahaan. Ketika perusahaan ini fokus dengan biaya yang rendah, nah, accounting information system ini akan membantunya dengan cara mengontrol biaya produksi agar pengeluaran tidak membludak, lalu mengidentifikasi pemborosan untuk apa saja sih yang dikeluarin dan yang membuat mungkin biayanya melonjak, lalu menganalisis efisiensi operasional. Tujuannya apa? Agar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini dapat ditekan dan agar memperoleh biaya yang kompetitif dengan pesaing lainnya. Lalu ada ketika perusahaan ini fokus dengan perbedaan atau diferensiasi. Nah, accounting system ini membantu dengan cara menganalisis data pelanggan, apa yang sekiranya disukai oleh pelanggan tersebut. Lalu ada analisis profitabilitas produk, apakah produk ini akan menguntungkan ke depannya. Lalu ada monitoring kualitas layanan. Nah, tujuannya ini apa? Yaitu untuk menciptakan nilai produk ini agar berbeda dari produk pesaing lainnya. Lalu ada juga ketika perusahaan fokus pada ekspansi atau pertumbuhan. Nah, di sini accounting information system ini membantu dengan cara mengkontrol cabang dari perusahaan secara real time, lalu mengkonsolidasi laporan keuangan dan monitoring arus kas dan investasi. Tujuannya ini apa? Agar pertumbuhan perusahaan ini tetap terkendali dan mungkin ada investor yang akan masuk dan membuat perusahaan ini menjadi tetap tumbuh dan selalu berkembang. Selanjutnya, apa sih peran accounting information system ini dalam keunggulan kompetitif? Yang pertama, dapat menganalisis pasar, lalu bisa mengendalikan biaya sebuah perusahaan seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu ada untuk perencanaan anggaran. Nah, ini anggarannya disusun berbasis data untuk membandingkan anggaran sebelumnya dan anggaran yang akan dikeluarkan. Lalu pengambilan keputusan investasi, dan yang terakhir adalah evaluasi kerja manajemen. Nah, di sini ketika
perusahaan memiliki sebuah accounting information system yang baik, maka perusahaan ini akan lebih cepat merespon perubahan dan lebih akurat dalam pengambilan keputusan, lebih efisien dalam kegiatan operasionalnya, hingga mungkin bisa lebih kompetitif dalam pasar dan bersaing dengan banyak perusahaan lain. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai materi Accounting Information System. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.